Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Duirani dari kelas 12 MIPA 6. Di sini, saya akan menganalisis kasus Ibu Guru Supriyani yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak seorang polisi. Ibu Supriyani sudah 16 tahun mengabdi sebagai guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibu Supriyani menjadi tersangka penganiayaan terhadap siswa yang merupakan anak polisi. Namun, Ibu Supriyani bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan tersebut. Berdasarkan penjelasan kepolisian, dugaan penganiayaan ini bermula saat siswa berinisial MC ketahuan memiliki luka bekas penganiayaan yang ada di pahanya. Siswa tersebut lantas dimintai penjelasan oleh ibunya, Ibu Nutriana yang merupakan Ibu Bayangkari, atau istri dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Saudari Nutriana melihat ada bekas luka di bagian paha belakang korban dan menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban menjawab bahwa luka tersebut akibat jatuh bersama ayahnya. Kata Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Syam dalam keterangannya, Selasa 22 Oktober 2024. Belakangan, Ibu Nutriani mengkonfirmasi tentang luka anaknya. Luka anaknya kepada suaminya. Dia menanyakan pengakuan anaknya yang jatuh di sawah bersama ayahnya. Suami Ibu Nutriana kaget langsung menanyakan hal tersebut kepada korban. Tentang luka tersebut, lalu korban menjawab bahwa ia telah dipukuli oleh mamahnya Alfa atau saudari dari Supriyani di sekolah pada hari Rabu 24 April 2024, katanya. Aibda Wibowo yang tidak terima langsung melaporkan Ibu Supriyani pada Jumat 26 April 2024 dan kemudian Ibu Supriyani menjadi tersangka penganiayaan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes, Lis Christian mengatakan pihaknya sebenarnya tidak langsung memproses laporan pelapor. Upaya mediasi dilakukan sebelum proses penyelidikan. Pelapor dan terlapor datang, kemudian difasilitasi mediasi, namun tidak tercapai dan dibuatkanlah laporan polisi, kata Kombes Lis kepada wartawan Selasa 22 Oktober 2024. Dia menjelaskan pihaknya melakukan penyelidikan selama 3 bulan lamanya. Selama proses tersebut, polisi mengaku melakukan proses mediasi total sebanyak 5 kali. Dia juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penahanan terhadap guru honorer Ibu Guru Supriyani. Hal itu dilakukan dengan alasan penyidik berempati terhadap posisi Ibu Guru Supriyani. Dari awal kita tidak pernah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Pertimbangannya tidak dilakukan. Penahanan ini bagian dari empati penyidik sebagai anak kepada korban dan juga terlapor yang merupakan tenaga pengajar. Jadi tidak dilakukan penahanan, memang katanya. Ibu Supriyani dengan tegas membantah bahwa ia menganiaya muridnya. Dia menegaskan hal itu sebagai tuduhan tak berdasar. Tuduhan itu semuanya tidak benar. Saya tidak pernah melakukan penganiayaan, kata Ibu Supriyani kepada wartawan usai menjalani penangguhan penahanan pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Ibu Supriyani juga menjelaskan bahwa anak pelapor berada di kelas 1A. Pada hari kejadian yang dituduhkan, dia menegaskan dirinya berada di kelas yang berbeda. Waktu kejadian, saya berada di kelas saya, yaitu kelas 1B. Sedangkan dia berada di kelas 1A. Tidak pernah saya melakukan penganiayaan, katanya.
kuasa hukum yang mendampingi Ibu Supriani, Andre Darmawan, turut membuka suara terkait kasus yang menimpa kliennya. Menurutnya, ada kejanggalan dari tuduhan penganiayaan itu. Jadi, dakwaannya itu dipukul pakai sapu lidi 1 kali. Ada saksi Ibu Siti Nuraisa di tanggal 26 April. Kejadiannya kan 24 April. Dia melihat langsung lukanya, seperti mereka datang di sekolah dan diperlihatkan, dan itu bukan luka bekas pukulan, kata Andre Darmawan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Ibu Supriani dituduh menganiaya pada jam 10 pagi. Menurutnya, waktu kejadian tidak dapat dibenarkan, mengingat seluruh siswa pada saat itu sudah pulang. Kami sudah tanya Ibu Lilis, jam 10 anak-anak sudah tidak ada berada di dalam ruangan. Sudah pulang semua, karena selama ini anak-anak jam 10 sudah pulang, kata Andre. Seperti kebiasaan ibu guru ini, ketika anak pulang, mereka akan membersihkan kelas. Kalau dalam dakwaannya, Ibu Supriani memukul pada jam 10 pagi. Pertanyaannya, siapa yang dia pukul? Sedangkan anak-anak sudah pulang semua, ujarnya. Di sini kita bisa menganalisis penyebab kasus Ibu Supriani ini adalah kesalahpahaman dari orang tua siswa. Selain itu, terkadang klaim penganiayaan bisa dibesar-besarkan atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Misalnya orang tua yang emosi, yang salah menginterpretasikan kejadian. Adapun dalam kasus tuduhan penganiayaan Ibu Supriani, beberapa undang-undang yang mungkin dilanggar tergantung pada sifat tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Tuduhan terhadap Ibu Guru Supriani sebagai pelaku penganiayaan dapat mengacu pada beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, baik dari KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 276E mengatur larangan terhadap setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang menyebabkan luka pada korban. Jika Ibu Supriani terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap siswa, maka ia bisa dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika penganiayaan menyebabkan luka ringan pada siswa, Ibu Supriani dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Jika tindakan kekerasan dianggap merugikan hak dan martabat anak atau siswa, Ibu Supriani akan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi hukum dapat dijatuhkan jika terbukti ada unsur penganiayaan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis yang merugikan anak tersebut. Solusi terbaik untuk kasus Ibu Guru Supriani harus mempertimbangkan aspek keadilan, pemulihan, dan pencegahan. Proses yang adil dan transparan diikuti dengan langkah-langkah yang konstruktif seperti pelatihan untuk guru, mediasi dengan pihak terkait, serta perlindungan terhadap korban akan membantu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat. Jika diperlukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran juga harus diterapkan untuk menjaga integritas profesi guru dan kesejahteraan siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.